pengawasan itu di berbagai tempat ya. Pengawasan di bandara, di pelabuhan, di daerah-daerah yang menjadi titik-titik strategis keberangkatan para pekerja migran kita. ENDE ini punya satgas kami, satgas TPPO, anti perdagangan, anti tindakan pidana perdagangan orang. Tapi kami berkomunikasi dalam grupnya hanya sekedar ketika ada deportasi. Pemirsa Buka Box, bersama saya Herlina Timukale, host tamu di program podcast Buka Box. Kali ini kita akan menghadirkan 3 narasumber khusus berbicara terkait human trafficking atau yang lebih kita kenal dengan TPPO. Saat ini sudah hadir di sebelah saya Romo Perno selaku Ketua Komisi Keadilan Perdamaian dan Pastoral Migran dan Perantau, serta Suster Veredina selaku Koordinator dari GPIC SSPS Flores bagian Timur, dan Kakak Sekunda Rosi sebagai salah satu pemerhati migran dan perantau di Paroki Onekore. Pertanyaan saya mungkin ke Romo Perno lebih dulu. Romo, saya tahu Romo sangat konsen untuk urusan migran dan perantau. Sejauh ini, menurut Romo, bagaimana jaringan TPPO ini bekerja, dan sejauh analisis Romo, siapa kira-kira aktor yang mungkin terlibat dalam sindikat ini? Mungkin bisa dijelaskan sedikit, Romo. Baik, terima kasih Herlin. Pertanyaan ini memang berat ya. Siapa aktor di balik tindakan pidana perdagangan orang yang semakin hari semakin marak ya. Memang untuk mendeteksi siapa aktor di balik ini sebuah pekerjaan yang tidak gampang. Karena ada sekian banyak motif yang membuat orang terjerat dalam kasus TPPO. Dan kita tidak bisa mengetahui secara pasti siapa aktor di balik itu. Karena seringkali TPPO ini terjadi bukan karena mereka menyadari bahwa itu tindakan pidana perdagangan orang, tetapi mereka terjebak dalam situasi seperti itu. Dan TPPO ini sebenarnya terjadi ketika orang tidak menyadari dan tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi indikasi bahwa sudah terlibat dalam tindakan pidana perdagangan orang ya. Karena itu hemat saya, ketika kita ingin mencari tahu siapa aktor di balik itu, ini sebuah pekerjaan yang tidak gampang. Karena TPPO itu berjejaring. Berjejaring mulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan, kabupaten, bahkan sampai di tingkat nasional. Mereka berjejaring. Dan kita tidak bisa mendeteksi. Karena sistem kerjanya TPPO, tidak pidana perdagangan orang, yang bagian rekrut di wilayah daerah-daerah di pedesaan itu orang lain. Sampai di kabupaten itu orang lain. Sampai di provinsi orang lain. Sampai di nasional juga orang lain. Karena itu ketika kita misalnya kita tahu di desa aktornya ini. Tetapi kemudian misalnya desa kita tahu ini para calo. Tetapi setelah itu over ke tangan kedua, ketiga, kita sudah bisa mendeteksi. Karena kalau komunikasi pun mereka akan putuskan komunikasi dan lain-lain. Dan ini suatu pekerjaan tidak gampang. Dan karena TPPO ini adalah salah satu pekerjaan yang paling gampang, juga paling gampang mendapatkan uang hanya dengan sekadar omong dan lain-lain mereka bisa dapat uang. Karena itu banyak orang yang bermain di ranah ini ya. Banyak orang akan bermain di ranah ini. Dengan berbagai cara mereka akan berjuang supaya ini sebuah pekerjaan yang gampang dan gampang mendapatkan uang. Dan jaringannya memang tidak mudah ya. Karena semua orang pasti akan tergiur dengan godaan untuk melakukan tindakan pidana perdagangan orang. Dan banyak kali orang yang menjadi korban tidak menyadari bahwa mereka sementara menjadi korban, terjebak dalam tindakan itu. Begitu Herlin. Baik Romo, tadi Romo sempat bicara soal jaringan ya. Apa saja yang menjadi kendala dan tantangan Romo ya ketika menangani kasus TPPO ini untuk tingkat penyelidikan kemudian sampai pada penuntutan dan peradilan yang mungkin pernah Romo buat bersama teman-teman, karena
Romo begitu konsen untuk urusan ini? Mungkin bisa dijelaskan sedikit, Romo. Baik, pengalaman saya alami selama ini, pihak-pihak yang terlibat dalam proses-proses proses-proses untuk menyelesaikan persoalan human trafficking ini, pihak keamanan, mereka tidak semua memahami mana indikasi yang dikategorikan sebagai tindak perdagangan orang, mana yang tidak. Karena ada 3 hal penting yang harus diketahui, apakah ini sudah menjadi indikasi sebuah tindakan pidana perdagangan orang atau belum. Proses, cara, dan tujuan. Kita mesti lihat dari prosesnya. Bagaimana prosesnya? Lalu kita mesti lihat dari caranya. Bagaimana caranya? Lalu tujuannya untuk apa? Kalau 3 hal ini sudah masuk di dalamnya, maka itu sudah pasti tindakan pidana perdagangan orang. Yang membuat sulit kita mendeteksi soal itu, misalnya dari desa, mereka direkrut bukan oleh calo, tetapi keluarganya. Mari kita kerja di sana. Di sana ada pekerjaan yang baik dan lain-lainnya. Lalu karena ini keluarga dekat, om, saudara, kakak, orang akhirnya tergiur untuk jalan bekerja di luar daerah atau di luar negeri karena ada kakak yang bawa. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa sebenarnya ini bagian dari proses perdagangan orang, tindak perdagangan orang. Ketika bagaimana pertama dengan apa prosesnya, memberikan janji, nanti kamu bekerja di sini, iming-iming. Cara dipindahkan, misalnya nanti kita lewat sini, lewat Mamere misalnya, lewat Larantuka. Tujuannya nanti kamu di sana akan kerja ini, dapat uang begini. Ya, dengan cara kekerasan, paksaan, penculikan. Kalau proses-proses ini sudah mencapai 3 hal, sudah memenuhi 3 hal ini, maka itu sudah pasti terjebak dalam tindakan pidana perdagangan orang. Ini yang belum dipahami oleh mereka-mereka yang menangani kasus-kasus seperti ini, termasuk pihak keamanan. Tidak semua mereka memahami ini. Kalau pihak keamanan memahami ini, maka sebenarnya banyak orang yang terjebak dalam tindak pidana perdagangan orang. Dan kasus ini bisa diselesaikan. Oke, baik, Romo. Untuk korban sendiri, kalau kita bicara pada level provinsi dan kabupaten, itu sudah berapa ya korban yang sampai dengan hari ini masuk dalam ranah kasus TPPO ini? Untuk Ende sendiri juga sudah berapa kira-kira jumlahnya? Baik, saya setiap kali orang bertanya kepada saya tentang jumlah, pertama kita tidak bisa memastikan jumlah. Kenapa? Karena budaya kita itu budaya menyembunyikan hal-hal yang sebenarnya sangat kuat. Budaya kita itu menyembunyikan hal-hal yang tidak baik. Orang tidak akan terbuka. Sementara kita tidak bisa mendeteksi, misalnya di desa, ketika dia direkrut oleh saudaranya, lalu tidak mungkin dia akan menceritakan itu. Atau dibawa oleh bapaknya, tidak mungkin dia akan bercerita, saya terjebak dalam tindak pidana orang. Karena adat orang Flores umumnya itu pintar menyembunyikan ketidakbaikan. Karena jaga soal nama, jaga soal harga diri, jaga nama keluarga. Karena praktisnya banyak kasus yang terjadi di wilayah-wilayah pedesaan itu direkrut oleh bapaknya, kakaknya, saudaranya, omnya. Lalu ketika kita tanya data di desa, berapa orang yang bekerja keluar? Catatan di desa-desa di wilayah Ende misalnya, itu mereka meminta surat keterangan untuk bekerja dalam negeri. Mereka bekerja dalam negeri, lalu ketika mereka bekerja dalam negeri, kepala desa memberikan surat kerja di Kalimantan, di Batam. Ketika mereka sampai di Kalimantan, kemudian mereka memilih untuk ke Malaysia, dan itu tidak bisa dideteksi. Ya, aparat kepala desa juga kita tidak bisa salahkan mereka, karena memang mereka sudah memenuhi persyaratan hak orang untuk merantau, dan mereka wajib memberi keterangan kalau mereka ingin mencari kerja di luar Inde misalnya, atau di luar Flores. Hak mereka. Ya, karena itu ketika kita bertanya soal jumlah, itu yang tidak bisa dideteksi. Kita tahu jumlah ketika ada laporan misalnya sekian banyak orang Ende yang dideportasi dari Malaysia, dan mereka itu
masuk dalam daftar TPPO, tindakan pidana perdagangan orang. Kita baru tahu ketika ada kasus. Dan teman-teman jaringan saya di Batam, di Tanjung Pinang, di wilayah Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, atau Kalimantan Barat, sering mengirimkan data kepada saya ketika ada kasus di sana. Nah, untuk tahun ini saya belum mendapat data. Tahun ini. Tahun lalu itu hampir sekitar 35 orang itu terjebak dalam tindak pidana perdagangan orang. Kasus yang heboh ketika masyarakat dari Kecamatan Kelimutu yang dipulangkan 15 orang dari Batam tahun lalu. Hampir 35 orang dipulangkan. Ada kasus-kasus itu. Kita baru tahu bahwa ini TPPO ketika ada kasus di daerah tujuan. Sementara ketika daerah asal kita tahu bahwa ini kasus sebenarnya. Karena kepergian mereka, keberangkatan mereka ke tempat-tempat itu, ya kita tidak tahu. Jadi begitu, Herli. Langkah sejauh ini menurut Romo, progres pemerintah khususnya pemerintah pusat, terus pemerintah kabupaten sendiri itu seperti apa? Sampai kita bisa kecolongan. Ya, pemerintah misalnya pemerintah kabupaten, mulai dari desa, mereka sudah melaksanakan tugas mereka. Bagaimana memberi keterangan ketika orang mau mencari kerja di luar. Kabupaten mereka akan memberikan kartu kuning ketika mereka mau mencari kerja di luar. Mereka sudah melewati proses-proses ini. Tidak tahu bahwa pada akhirnya itu sudah terjebak dalam tindakan pidana perdagangan orang. Iya. Sebenarnya persoalan human trafficking ini mesti kembali ke tengah keluarga ya. Masing-masing. Keluarga kita masing-masing. Dan kita memperkuat komunitas-komunitas basis kita. Ini cara pencegahan yang paling ampuh. Karena kita tidak tahu siapa yang berangkat. Karena itu pendidikan, sosialisasi, advokasi terhadap masyarakat kita. Umat kita di KUB, keluarga-keluarga itu menjadi hal yang sangat penting. Itu Eri. Dari pihak keuskupan sendiri sampai dengan hari ini pernah tidak berpikir untuk bermitra dengan pemerintah? Karena bagaimanapun juga kita bicara soal kasus orang hilang ini, negara punya tanggung jawab besar sebetulnya untuk mengurus ini. Tidak bisa kembali pada personal seperti itu, Rom. Ya. Mungkin bisa mau jelaskan sedikit? Ya, kami selalu berkolaborasi ya. Berkolaborasi. Ketika ada kasus-kasus deportasi, kami bekerja sama dengan dinas-dinas terkait ya. Naker Trans, Dinas Sosial. Tapi selalu ada kendala dana. Ya, dana. Ini hal yang mesti dipikirkan secara baik ya. Dibicarakan secara baik, dipikirkan secara baik. Bagaimana soal pendanaan? Karena tenaga kerja kita yang bekerja di luar ini sangat banyak. Dan mereka ketika bermigrasi kan negara. Jadi itu divisa. Bagaimana mereka bekerja di luar negeri dengan cara-cara seperti itu? Ya. Lalu mereka pulang. Mereka disebut pahlawan devisa. Tetapi ketika mereka pulang dalam keadaan terpuruk, dibiarkan. Bahkan kematian, kita membiarkan mereka seperti itu. Ya, saya punya pengalaman bekerja sama dengan dinas-dinas terkait ya. Soal pemulangan jenazah. Selalu keluhan yang sama. Uang tidak ada. Ya, untuk kita, gereja, Keuskupan UND, kami tidak berpikir soal uang. Yang paling penting soal kemanusiaan. Itu yang paling penting. Ya. Baik, Romo. Ini menarik ya ketika mitra yang dilakukan itu hanya pada progres pemulangan jenazah. Tapi ada tidak kira-kira regulasi yang kemudian melindungi para pekerja kita ini yang di luar negeri? Ya, kita memang mendorong pihak pemerintah untuk membuat perda ya. Perda soal orang-orang kita untuk bekerja keluar. Bagaimana mesti ada aturan yang jelas. Sehingga orang-orang kita tidak terjebak dengan tindakan-tindakan perdagangan orang. Harus ada aturan yang jelas. Perda, perbub, atau ada desa yang punya inisiatif mereka membuat perdes. Bagaimana aturan untuk orang yang akan bermigrasi atau keluar dari daerah itu. Ini menjadi hal yang penting. Ya, kita mesti mendorong supaya ada perda lah untuk mengatur bagaimana warga kita bermigrasi. Ya. Memang tragis. Tahun ini ND ini menjadi satu kabupaten yang memegang rekor jumlah kematian PMI terbanyak. Sampai hari ini itu sudah 17 orang.
16 yang bisa dipulangkan. Satu yang tidak bisa dipulang dari Manggarai Timur yang beberapa hari lalu meninggal, kontak saya, itu dari Brai, tidak bisa dipulangkan. Ya. Itu alasannya kenapa ya Romo? Ya, alasan biasanya selalu soal kesulitan keuangan di sana dan lain-lain kan. Ya. Lantas upaya dari pemerintah sendiri bagaimana? Apakah tidak ada progres untuk kemudian membantu? Sejauh ini belum ada progres. Meskipun kita sudah berjuang untuk bagaimana berkolaborasi ya. Kolaborasi ini kan mengandaikan respon dari dua belah pihak ya. Iya, betul. Iya, kalau kita berjuang untuk kolaborasi sementara sebelah tidak ada tanggapan, ya sulit lah. Ya. Ya, ini menjadi miris kemudian ya Romo ya. Ya. Lantas tuntutan dari keuskupan ini apa? Ya, kita mendorong supaya Pemda mesti membuat perda soal bagaimana aturan bermigrasi ya. Memperketat soal itu, pengawasan. Pengawasan itu di berbagai tempat ya. Pengawasan di bandara, di pelabuhan, di daerah-daerah yang menjadi titik-titik strategis keberangkatan para pekerja migran kita. Itu mesti diawasi secara tegas. Perlu pengamanan Ya, yang ketat. ya. Perketat keamanan penting. Oke. Ya. Baik. ND ini punya satgas kami. Satgas TPPO, anti perdagangan, anti tindakan pidana perdagangan orang. Tapi kami berkomunikasi dalam grupnya hanya sekedar ketika ada deportasi, ketika ada pemulangan jenazah, hanya sebatas itu. Ya, harusnya itu sampai pada perlindungan hukum ya Romo. Harus. Ya. Untuk Satgas ini. Ya. Ya. Karena kerjaan kita ini tidak seperti kita mengirim barang ya. Ya. Yang di COD maksudnya. Ya. Credit on delivery seperti itu. Karena ini manusia. Oke, baik. Saya lanjut ke Suster ya. Suster Wilhelmina Kato. Iya. Suster adalah salah satu penggiat human trafficking dan juga koordinator GPIC SSPS untuk Flores bagian timur, Suster. Baik, saya dengar nanti di tanggal 25 itu akan ada roadshow dalam rangka menyambut Hari Human Trafficking sedunia. Suster, apa tujuan sebetulnya dan pesan apa yang mau dibawa dalam aksi nanti? Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih Ibu Ermin. Pertanyaan yang sangat bagus. Tidak mungkin kita membuat satu kegiatan yang besar tanpa dasar dan tanpa tujuan. Ya. Dasar yang pertama itu, isu ini menjadi isu santer bagi kami kongregasi SSPS di seluruh dunia, bukan hanya untuk di Indonesia, di seluruh dunia isu human trafficking ini. Lalu di provinsi kami isu ini sungguh-sungguh kami gemakan dengan berbagai macam cara. Lalu kebetulan saya berkantor setelah bencana Gunung Lewotobi itu, kantor pusat kami ada di ND, di Kelurahan Kota Raja. Memang kami belum lama, baru sekitar 5 bulan lebih, tetapi kami berpikir karena amat pentingnya isu human trafficking ini, maka dalam rangka Hari Anti Trafficking Sedunia, kita tidak bisa lewatkan saja begitu. Kita harus berbuat sesuatu, meskipun kami baru dan kami punya relasi belum terlalu banyak, juga dengan alasan finansial karena kami baru tertimpa bencana. Tetapi kami berpikir kami harus bertindak sebagai penggerak. Dan Bapak Arnoldo sendiri, pendiri kongregasi kami, mengatakan bahwa uang itu ada di setiap saku orang. Tugas kami bagaimana kami bergerak untuk mendatangkan uang dari saku orang ke tangan kami. Nah, itu. Dan memang apa yang dikatakan oleh pendiri itu benar. Sampai dengan posisi kemarin, artinya kami juga mendapat bantuan, artinya donasi dalam hal-hal kecil, sehingga kegiatan ini walaupun awalnya kita sebagai relawan juga kita merasa berat dalam perbincangan kita, ada banyak kesulitan, tapi day by day kita mengalami jalan keluar yang sangat-sangat berarti. Lalu kalau saya boleh informasikan kepada publik bahwa ini bisa terjadi, kegiatan untuk tanggal 25 ini, kampanye ini terjadi itu berkat kerjasama dari GPIC SSPS Flores bagian timur dengan Keuskupan Agung, GPIC Keuskupan Agung ND, GPIC SPD, GPIC dari berbagai macam paroki dalam kota, sudah itu GPIC Frateran BH Kandau, Susteran Ursulin, dan juga
dengan organisasi dari Lintas Iman, ya, yang ada di Kota Ende. Nah, ini. Oke, Suster. Apa rencana tindak lanjut dari aksi ini nanti, Suster? Rencana tindak lanjut, sebelum itu saya ingin katakan dulu bahwa kenapa harus diadakan kampanye. Bertolak dari pengalaman ketika kita melakukan pendataan di Paroki Onekore, dan dari evaluasi kita, saya berkesimpulan bahwa sebenarnya seperti yang dikatakan oleh Romo Perno tadi, masyarakat kita itu belum terlalu jeli untuk membedakan ini sebenarnya ciri-ciri itu bahwa ini sebenarnya mereka sudah terjebak dalam kasus perdagangan atau tidak. Karena betapa liciknya para trafficker, mereka masuk dengan cara yang begitu jeli sehingga masyarakat kita yang sederhana ini mereka terjebak, apalagi dengan janji-janji yang menggiurkan. Karena itu saya menyambung dari apa yang dikatakan oleh Romo tadi. Sosialisasi human trafficking itu perlu digencarkan mulai dari hulu sampai hilir. Dan saya sangat setuju bahwa keluarga-keluarga itu menjadi, saya harus katakan, titik start yang paling mantap. Karena kalau masyarakat kita diperkuat, human trafficking akan diminimalisir. Untuk hilang tidak mungkin, tapi jumlahnya akan diminimalisir. Oke, Suster. Menarik ketika Suster sampaikan bahwa kemarin Suster melakukan pendataan di salah satu wilayah paroki dalam kota, yaitu Onekore. Kenapa Suster memilih paroki Onekore? Begini, saya memilih paroki Onekore pertama, menurut saya karena saya dari paroki Onekore juga, tapi sudah sekian lama, 36 tahun saya tinggalkan paroki Onekore. Dalam mimpi saya itu paroki Onekore kan dalam kota. Dan penduduknya itu saya harus katakan banyak orang-orang mengerti. Tetapi realita berbicara ketika kita menemukan dalam data, justru banyak kantong-kantong trafficking di paroki Onekore. Atas dasar itulah, daripada setelah mendengar lalu diam 1000 bahasa, itu berarti saya bukan pejuang kemanusiaan. Atas dasar itu saya menggerakkan teman-teman relawan dalam kelompok kita itu, mari kita turun supaya kita bisa dapat data. Kita bicara tapi tanpa data itu bohong. Oke, setelah paroki Onekore ini ada tidak kesempatan nanti yang akan diperluas ke wilayah paroki lain? Saya pikir kita mesti konsisten dengan kesepakatan kita bahwa Onekore itu menjadi pilot project. Sesudah itu belajar dari itu kita akan mengatur menata kembali model, mungkin kita punya sistem pertanyaan apa segala semua itu semua kita akan revisi lagi untuk seluruh paroki dalam kota Ende. Itu menjadi sampel untuk kita bergaining dengan Pemda setempat. Karena kita ingin tahu apa alasan Pemda sampai saat ini belum punya perda. Apa alasan belum punya perbu. Ya. Karena kalau kita bicara dengan yang penting asal bicara, itu juga kita menunjukkan bahwa kita cukup ponga. Tapi sebagai seorang berilmu, kita harus bicara by data. Baik, Suster. Ini ketika Suster bicara terkait dengan aliansi nanti yang akan bergerak di tanggal 25, apakah kolaborasi ini sudah dilakukan dengan pemerintah daerah setempat atau bagaimana, Suster? Saya bersyukur kemarin bahwa ketika kami mendekati pihak Naker Trans, mereka mengatakan minta kadisnya untuk membuka kegiatan kita, mereka mengatakan kadisnya ada cuti. Lalu kami diarahkan untuk ke Camat Ende Utara karena lebih dekat dengan kompleks biara susteran. Lalu Pak Camat bilang, Suster, ini isu besar, isu level dunia, Suster bilang. Karena itu mari saya bawa suster mereka, bunda-bunda bertemu bupati. Lalu beliau yang memfasilitasi kami telepon ke sana, jam berapa dan sebagainya. Lalu kami berempat ke sana. Lalu ketika kami bertemu dengan bupati, kami berpikir mungkin beliau berkeberatan karena limit waktunya sudah dekat kan. Tapi Bupati Kabupaten Ende sangat respon. Ya, responnya bagus, lalu mengatakan, Suster kalau ini isu internasional, bagus Suster datang. Dan karena itu saya siap untuk membuka kegiatan. Tapi Suster, saya kan menggambarkan bahwa kita tidak buat besar-besaran.
Target kita hanya 100 orang. Mengapa 100 orang? Alasan kita, saya mengatakan kami punya dana terbatas. Kembali lagi ke dana, Suster ya. Oke, Iya, lanjut, Suster. dana terbatas. Lalu beliau mengatakan begini, oh suster, kalau dana terbatas nanti begini suster. Karena saya bilang selain kita minum pagi sebelum bergerak, lalu kita rencana kita kan kita harus makan pulang itu kegiatan kampanye. Lalu beliau bilang nanti Pak Iksan camat itu bertemu dengan kepala bagian umum itu. Itu. Lalu beliau mengatakan tolong Pak Iksan buat daftar. Jadi diminta undang Kapolres, undang itu Kodim, undang ketua tim penggerak PKK, seluruh ibu-ibu PKK itu digerakkan, lurah-lurah seluruh itu, camat-camat seluruh itu. Pokoknya ada banyak daftar yang disuruh oleh Bupati, tugaskan kepada Pak Iksan sebagai camat, dan sudah diberikan kepada kami. Suster mereka sudah siap semua, hanya tinggal hari Senin. Nanti Pak Iksan bilang, suster mereka jangan antar, nanti kami ambil mereka yang drop ke lapangan. Nah, kita senang bahwa ini sudah mulai ada sinyal untuk berkolaborasi. Dan kita justru mengharapkan ke depan bukan swasta yang memulai, tetapi Pemda. Pemda kan, kita kan hanya mengambil sebagian tugas negara. Ini sesungguhnya tugas negara. Gitu. Berarti aksi ini juga sebetulnya dalam rangka untuk mendorong terbentuknya Perda dan Perbup ya, Suster. Saya pikir implisitnya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Kak Herlin. Ya, berbicara mengenai TPPO ini juga merupakan salah satu program dari DPP Paroki Santo Yosef Onokore, khususnya di rumpun pemberdayaan. Dan ini merupakan program prioritas, ya, di mana kami selama ini terlibat secara aktif, ya, mulai dari tahun 2024 itu kita sudah melakukan pelatihan paralegal, itu sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan partisipasi umat, khususnya di basis komunitas umat ya. Jadi pelatihan kepada para OMK maupun perwakilan dari setiap KUB, dan untuk di wilayah Paroki Onekore itu ada 86 KUB dari 20 lingkungan, dan kami sudah melakukan kegiatan ini. Selain melakukan pelatihan paralegal, kami juga melakukan kegiatan bekerja sama ya, kolaborasi dan GPIC, SSPS dan OMK di dalam melakukan pendataan. Jadi kami turun ke lingkungan dan KUB melakukan pendataan kepada setiap KUB yang umatnya melakukan migrasi. Ya. Dan untuk sementara ini memang kita belum selesai ya, belum sampai pada tahap akhir ya, Suster. Jadi kurang lebih 70% pendataan sudah kami lakukan dan dalam tahap untuk tabulasi data. Jadi kami mohon dukungan bahwa paroki kami ini merupakan seperti yang dikatakan Suster tadi sebagai pilot project untuk pendataan awal, dan ini mungkin akan berkembang. Jadi kami dari Paroki Onekore GPIC khususnya itu siap untuk mewakili paroki dan mendukung pendataan juga ke paroki lain yang ada di wilayah Kabupaten Ende. Baik, dari 70% itu memang ditemukan banyak kantong ya? Banyak kantong ya, memang banyak kantong, dan memang bahkan yang sampai saat ini ada yang tidak tahu di mana keluarganya berada dan kehilangan kontak, dan ini menjadi masalah yang memang kita perlu telusuri. Dan kami sebagai penggiat di dalam gereja itu kita turut peduli terhadap keluarga yang kehilangan anggota keluarganya yang tidak pernah ada. Jangan sampai keluarganya sudah meninggal ataupun apa, tetapi perlu diketahui oleh keluarga di sini. Baik. Kalau tidak salah Paroki Onekore juga menjadi salah satu penggiat aliansi untuk tanggal 25 nanti. Ya. Apa saja persiapan yang sudah dilakukan? Mungkin bisa dijelaskan. Baik, untuk Paroki Onekore sendiri kita terlibat berkolaborasi sama GPIC. Kita mendukung kegiatan yang nanti akan dilaksanakan pada tanggal 25, dan kami berusaha semaksimal mungkin bekerja sama
Dan kita juga akan melibatkan bukan hanya kami penggiatnya, tapi kita juga akan melibatkan OMK, karena OMK itu adalah generasi penerus yang harus juga sebagai tenaga relawan yang siap untuk menjadi menjadi tim yang siap bekerja sebagai pendata untuk migran, pendata para migran, karena keterbatasan kita khususnya di anggota DPP kita terbatas, karena selain aktivitas kita di luar juga aktivitas pekerjaan kita, tapi kita juga akan melibatkan OMK, karena OMK akan terlibat di setiap KUB untuk mendata para migran, para perantau, baik yang secara ilegal maupun secara legal. Selain itu, Ibu Herlin, kami juga melakukan sosialisasi. Jadi ketika pendataan itu kita juga langsung memberikan sosialisasi kepada umat KUB bahwa untuk supaya aman migrasinya aman, lakukan secara legal dan terdata di pemerintah. Itu beberapa kegiatan yang telah kami lakukan. Baik, saya kembali ke Romo Perno. Mungkin bisa satu pesan terakhir untuk masalah yang sangat krusial terkait dengan human trafficking ini. Baik, pesan terakhir ini penting untuk orang-orang muda ya. Bagaimana lebih baik kita menderita di wilayah kita sendiri ya. Karena ketika kita mengalami kesulitan di tempat kita sendiri, masih ada keluarga memperhatikan kita. Daripada kita menderita di negeri orang, kita kemudian ditinggalkan, dibuang, lalu kemudian kembali. Bukan membawa harta tetapi kembali dalam peti mati ya. Karena itu kita mesti menjaga diri, menyiapkan diri kita baik-baik. Migrasi itu hak setiap orang ya. Tetapi jadilah migran yang bermartabat. Artinya punya kesiapan mental, punya kesiapan dokumen, juga punya tujuan untuk apa saya bermigrasi. Karena itu jangan pernah terjebak dalam rayuan-rayuan bermigrasi yang tanpa tujuan yang jelas, tanpa prosedur yang jelas. Karena itu hanya akan terjebak dalam tindakan pidana perdagangan orang. Itu sih pesan saya. Suster, mungkin bisa menambahkan? Oh iya, tadi saya lupa hal yang sangat penting. Kita buat kampanye itu karena kita mau beri edukasi untuk masyarakat akar rumput. Itu sasaran kita. Sehingga kita tidak buat talk show dan sebagainya. Kita keliling itu sepanjang hari. Itu kita mau edukasi untuk masyarakat akar rumput sampai kepada level menengah. Lalu yang kedua, dengan adanya kita sama-sama berkolaborasi ini, sehingga masyarakat kita yang melihat masalah TPPO sebelah mata, akhirnya mereka terbelalak. Ada apa ini satu gerombolan orang teriak-teriak ini? Isu apa yang mereka omong itu? Sehingga mereka terbuka mata bahwa isu trafficking ini bukan isu kecil. Dan isu trafficking karena terstruktur dan dirancang dengan tahu dan mau. Karena itu harus diganyang sampai ke akar-akarnya. Diperangi oleh seluruh masyarakat, itu sangat bisa. Untuk meminimalisir itu saya yakin. Kalau kita semua berkolaborasi dengan baik sekali. Oke, baik. Kakak Sekunda, untuk orang muda khususnya. Oke, baik. Orang muda ini adalah generasi penerus bangsa, generasi penerus gereja. Jadi aktivitas mereka coba ke hal-hal yang positif dan mendukung dan bersedia menjadi relawan, karena tidak semua OMK itu mau bersedia untuk membantu kayak kegiatan seperti ini. Jadi kami sangat mengharapkan partisipasi aktif dari para OMK khususnya di wilayah Paroki Santo Yosep Onikore untuk kita bergandeng tangan bekerja sama dalam melakukan kegiatan-kegiatan untuk menolak TPPO ini. Ya. Oke, baik. Terima kasih Romo, terima kasih Suster, terima kasih Kakak Sunda untuk waktu kita di hari ini. Pemirsa Buka Box, bersama saya Herlina Timugale, host tamu di Buka Box. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.